Om Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba membahas sesuatu yang kadang-kadang tanda kutip kontroversi. Disebut kontroversi karena ada momen-momen di mana dinyatakan bahwa dosa itu dapat ditebus. Atau penebusan dosa, peleburan dosa. Malam Siwalatri acap kali di kalangan umat Hindu itu dianggap sebagai malam peleburan dosa. Tetapi sebagian dari kita juga menyatakan dan berpendapat dosa itu akan diadili di Yamapura. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas sebuah tematik besar, peleburan dosa dalam Hindu dan Buddha. Di studio kami telah hadir Bapak Dharma Putra, sarjana bahasa Bali, master pendidikan, yang sehari-hari bertugas sebagai dosen di Universitas Hindu Indonesia, Unhi Denpasar. Swastiastu Pak Dharma Putra. Swastiastu Ratu Haji. Ya, kembali Pak Dharma telah hadir di Yuda Triguna Channel. Tematik hari ini kita coba bahas tentang peleburan dosa. Ya. Apakah yang dimaksud peleburan dosa di dalam tradisi Hindu? Dan apakah peleburan dosa dimungkinkan atau sebaliknya tidak dimungkinkan? Nah, ini tematik kan besar, prinsip, tetapi kadang-kadang perlu sumber-sumber yang jelas untuk mengatakan A atau B. Terima kasih. Silakan. Kesempatan yang sekian kalinya untuk saya. Terima kasih banyak. Memang topik ini seperti yang Tu Haji katakan, kalau dibilang ini sulit sebenarnya tidak terlalu. Tapi kalau dibilang mudah juga tidak mudah sama sekali. Karena ya ada banyak sumber yang harus kita baca dan kita pelajari dan kita resapi, pahami, dan juga yang paling penting Ratu Haji ini dijalani. Karena kita boleh tahu seperti yang sering Tu Haji katakan, kita boleh tahu, boleh paham, tapi kalau tidak menjalani ya kurang pas ya. Kurang enak rasanya. Agama itu praktek dan disiplin. Praktek dan disiplin, betul sekali Ratu Haji. Nah, kalau kita berbicara tentang peleburan dosa, memang dahulu ya saya pernah ikut diskusi, ada banyak orang yang meragukan apa benar kita bisa melebur dosa itu. Hanya dalam satu malam? Karena hanya ada dalam satu malam. Waktu itu kami sempat bersih tegang ya waktu diskusi itu. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak, ada yang bilang menebus dosa seperti menebus pinjaman. Ya, di balai lelang. Iya betul. Bahkan waktu itu ada yang nyeleneh, ada orang yang bilang, lah kalau menebus dosa berarti kita akan mendapatkan dosa dong. Itu karena melelang itu kan mendapatkan itu. Ya. Itulah yang menyebabkan saya kemudian mencari sumber-sumber teks yang membicarakan tentang Siwalatri dan juga peleburan dosa di beberapa macam teks, terutama naskah-naskah lontar. Nah, yang pertama tentu saja ada Siwalatri Kalpa, kemudian rujukan besarnya Padma Purana. Nah, yang menarik itu adalah ternyata ada juga hal yang sama, meskipun bukan Siwalatri, disebutkan di Kekawin Kunjara Karna Dharma Katana. Itu kekawin yang dibuat ketika masa Majapahit Ratu Haji. Dan di sana dijelaskan bagaimana cara untuk melebur dosa. Tapi dengan teknik yang tidak terlalu sama dengan yang Siwalatri Kalpa gitu. Nah, jawaban di antara semua naskah itu, apakah dosa bisa dilebur? Jawabannya dengan sangat tegas, bisa. Nah, ini penting. Betul. Para pemirsa,
ternyata dalam teologi Hindu peleburan dosa dimungkinkan. Ya, lalu bagaimana? Sangat mungkin Dr. Haji. Silakan. Tetapi kita sering lupa bahwa ya itu ya praktik tadi Dr. Haji. Secara konsep bisa, tetapi apakah kita sudah menjalaninya dengan benar sesuai dengan teks itu? Nah itu masalahnya. Nah waktu itu kami lupa berdiskusi masalah itu. Apakah yang kita jalani itu sudah sesuai dengan teks? Semisalkan di dalam Siwaratri Kalpa kita diajarkan untuk melakukan Mona Brata, tapi ternyata kita tidak melakukannya. Diajarkan untuk upawasa, tapi ternyata tidak. Justru kita pergi ke satu tempat, berdiskusi di sana, bergadang dengan meminum kopi. Jadi tidak melakukan upawasa. Kemudian belum sampai setengah malam sudah ngantuk, kemudian tidur. Lalu kita mengharapkan agar dosa kita kemudian dilebur. Jadi, nah itu cara itu yang perlu kita perbaiki. Oleh karena itu, menurut Siwaratri Kalpa, yang harus dilakukan adalah melakukan 3 hal yang poin tadi, Mona, upawasa, dan jagra, dan ditambah keesokan harinya adalah melakukan penyucian diri dan memberikan punya, menghaturkan punya kepada para resi, para pendeta. Kita sangat jarang melakukan yang terakhir ini, punya. Karena saya ingat sekali dengan tulisan dari Ratu Haji Agastya bahwa papa, penderitaan, kegelapan itu bisa diterangi dengan melakukan punya. Punya bakti itu. Entah itu berupa dana, entah itu berupa jenyana. Jadi sangat bisa dengan jalan yang benar menurut Siwaratri Kalpa itu. Kemudian kalau menurut Kunjara Karna itu ada cerita yang sangat menarik. Nah ini penting ini. Menarik sekali cerita ini. Kunjara Karna ini menarik sekali tadi. Jadi peneliti mencurigai naskah ini dibuat oleh Empu Prapanca di zaman Majapahit itu, tapi di kekawinnya sendiri disebutkan empu dusun. Jadi seorang empu yang mengaku dirinya dusun. Dusun itu kan apa ya? Deso. Tapi beliau membuat Kunjara Karna kekawin, ya tidak mungkin orang desa ya. Gitu. Apalagi nggak ngerti. Baca tulis. Iya, tidak mungkin itu. Ternyata orang pintar yang mengaku-ngaku bodoh. Nah itu kan konvensi yang sangat umum di kekawin. Nah di dalam situ diterangkan mengenai sosok Kunjara Karna yang seorang yaksa, Ratu Haji. Apa itu yaksa? Nah yaksa itu dewa kah? Raksasa kah? Bukan ternyata, Ratu Haji. Dewa bukan, raksasa bukan, manusia bukan, tapi bukan juga pisaca. Sangat berbeda, Ratu Haji. Tapi sayangnya di naskah itu tidak jelaskan. Yaksa itu apa? Ciri-cirinya bagaimana? Nah, saya mencoba mencarinya di, kalau tidak salah, teks Wirata Parwa, kalau tidak salah, ketika Dharma Wangsa berdialog dengan yaksa. Yang di tengah hutan. Iya, dan ternyata itu adalah ayah beliau, Bathara Dharma. Dan ternyata yaksa itu sangat bijak, gitu ya, Ratu Haji. Nah, begitu juga yang ada di Kunjara Karna ini. Yaksa yang bernama Kunjara Karna ini sangat ingin melebur penderitaan atau papa atau dosanya, tapi bingung bagaimana caranya. Kemudian dia melakukan tapa brata yoga samadhi. Kepada siapa? Kepada Bathara Buddha Wairocana. Wairocana. Nah saat itulah beliau ini mendapatkan anugerah. Jadi tekniknya ya bukan dengan mengaturkan sesaji, tidak hanya itu, tetapi juga dengan melakukan tapa brata terus-menerus. Itu yang harus dilakukan. Juga yang tidak boleh lupa adalah upawasa, Ratu Haji. Itulah yang disarankan oleh Bathara Wairocana. Nah, sementara dia melakukan brata dan melakukan dialog itu, Kunjara Karna juga mendengar bahwa Purnawijaya, anak dari Bathara Indra, akan dihukum selama 100 tahun. Karena dosa-dosanya. Karena dosa-dosanya. Kan aneh, Ratu Haji.
kenapa anak seorang dewa akan dihukum? Putra Dharma. Putra Dharma, putra Dewa Indra Ratu Haji. Putranya para dewa Ya. itu kan. Ya. Tapi akan dihukum oleh Betara Yama selama 100 tahun. Di Kunjarakarna itu disebutkan bahwa yang menyebabkan karena dia itu suka bohong Ratu Haji. Anak Betara Indra suka bohong, kemudian iri hati, kemudian suka mengambil istri orang, tidak pernah melakukan dharma, kemudian selalu tidak pas dalam melakukan pemerintahan. Jadi ketika memberikan hukuman kepada dewa-dewa tidak pas, jadi tidak sesuai, tidak berimbang, tidak adil Ratu Haji. Karena itulah dia harus dihukum. Jadi susah sebenarnya jadi pemimpin Ratu Haji kalau begitu. Gitu. Nah, karena itulah kemudian karena Kunjarakarna mendengar itu, dia sangat iba kepada Purnawijaya. Kemudian dia menghubungi Purnawijaya. Purnawijaya, Anda ini akan menghadapi hukuman 100 tahun berada di neraka. Tentu saja Purnawijaya ketakutan Ratu Haji. Nah, karena ketakutannya itulah dia bertanya kepada Kunjarakarna, bagaimana caranya? Kemudian Kunjarakarna mengajak Purnawijaya menghadap Wairocana lagi. Disitulah diajarkan bagaimana caranya. Ternyata kata kuncinya di situ adalah Adnyana juga Cipta Nirmala. Adnyana juga Cipta Nirmala. Jadi budi, pikiran itu harus nirmala, tanpa malar. Caranya adalah yaitu dengan sama sebenarnya dengan Siwalatri tadi. Tapa, Brata, Yoga, Samadhi. Jadi kan kalau kita tidak pernah melakukan tapa brata tapi memohon hal-hal yang anugerah, ya aneh tuh. Kalau dalam bahasa Balinya ngaturang tentayan, entah kemudian mau pinunas banyak kan, ya tidak bagus juga. Tapi kan umumnya begitu. Sayangnya begitu. Waktu perebutan jabatan munggahang pejati. Nah, gitu. Udah dapat lupa. Nah, itulah sebabnya nasihatnya sangat bagus sekali bahwa kita tidak boleh melupakan sebenarnya apa janji diri kita. Jadi tidak hanya janji kepada orang lain. Satya Hridaya. Itu yang sangat penting yang diajarkan oleh seluruh teks itu. Itu yang kunci. Jadi karena itulah kemudian setelah Purnawijaya melakukan hal itu, Ratu Haji, dia berhasil melebur dosa-dosanya, tetapi hukumannya bukannya dihilangkan. Tidak, bukannya dihilangkan, tetapi ditangguhkan. Dikasih remisi. Remisi Ratu Haji. Dari 100 tahun menjadi 10 hari. Itu bukan remisi, super remisi. Karena apa? Karena itu melakukan tapa, brata, yoga, samadhi, dan punya. Betul sekali Ratu Haji. Punya itu sangat penting ternyata dalam ajaran kita. Dan itu sangat sering kita lupakan dan jadi ajang show untuk kekayaan gitu. Oh si anu punya segini, enggak, bukan begitu, tapi punya yang tulus. Las cari. Dan terutama kepada para sulinggi, kepada pendeta yang memang benar-benar kita hormat. Jadi punya yang dimaksud tidak saja kepada sesama atau di bawah kelas kita. Betul itu. Tetapi juga punya kepada ide para resi. Betul itu. Ya, pandita. Betul, karena bagi Tiang sendiri Ratu Haji, kemungkinan besar karena beliau adalah guru loka. Jadi guru yang memberikan terang kepada kita semua. Kita kan hidup dalam gelap Ratu Haji. Jadi kita menghormati sesuatu yang memberikan kita harapan secercah cahaya begitu. Jadi wajar kita memberikan atau menghaturkan punya itu kepada para pendeta. Jadi saya pikir ini sangat penting Ratu Haji. Karena itu mungkin konten ini juga dimaksud mari kita motivasi diri kita untuk melakukan movement, gerakan punyo kepada sulinggi. Betul. Agar kita semua bisa mendapatkan remisi dosa. Dari 100 tahun. Dari 100 tahun. Jadi 10 hari. 10 hari. Betul sekali. Saya kira ini
di balik semua yang kita bicarakan tadi, bahwa dimungkinkan peleburan dosa. Sangat mungkin. Ya. Tetapi syaratnya berat. Ya kan? Betul. Ya, yang membutuhkan praktek. Bukan tahu saja pada tingkat pengetahuan. Tetapi juga praktek nyata bahwa kita meditasi, kita japa, kita puasa pada saat-saat tertentu. Kemudian kita juga tidak pernah lupa untuk membagi sebagian dari penghasilan kita. Betul. Untuk orang banyak. Betul. Terutama untuk para sulinge. Ya. Yang dari sejak Nuril Sewano mendoakan dunia ini kan? Iya, betul. Kira-kira begitu. Betul sekali, Rati. Ya? Itu kan sesuai sebenarnya yang dikatakan di dalam Sarasa Musaya, kalau tidak salah saya ingat. Bagi orang yang melakukan punya, kalau orang itu memuniakan dharma, dia kan orang yang disebut dengan dhamma, atau orang yang dhamma. Tapi kalau dia mempunyaikan dana, dia adalah orang yang danta. Yang suci juga begitu. Jadi ada banyak sebenarnya. Itu kalau saya menafsirnya sekarang, jadi praktik agama kita lengkap atau jadi tidak hanya vertikal menuju ke arah Tuhan yang di atas maupun Ibu Pertiwi di bawah, tapi juga kepada horizontal. Sesama. Ya. Karena itu Sarwa Prani Hitangkara. Betul sekali. Jadi ini prinsip dasar ajaran kita kan lengkap tuh. Iya, betul. Tinggal praktek aja. Iya. Jadi tugas kita semua adalah mempraktikkannya. Ya. Jadi sarwa itu kan semua prani, segala sesuatu yang mempunyai prana, kehidupan. Hitangkara, hita kan bahagia. Kalau kita semua sudah bahagia kan, kalau istilah dalam berarti Praspati Tatwa itu kan namanya samahita. Jadi memang kita sama-sama bahagia, entah itu manusia, entah itu dewa, betara, juga seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Ini menarik. Ternyata kita semua mendapat simpulan bahwa peleburan dosa itu dimungkinkan dalam tradisi Hindu. Ada yang melalui praktek siwa latri, betul ya, tetapi bukan hanya begadang 2 jam di pura, ya, tetapi taati aturan-aturan itu, ya. Sehingga siwa akan memberikan anugerah utamanya. Dalam Kunjara, karena juga disebutkan hampir sama, walau dalam praktek yang berbeda. Di sana punya itu juga penting. Jadi mengembangkan kasih sayang, menstabilkan fluktuasi rasa antara marah dan sedih, ya, sehingga tumbuh kasih sayang dan cinta kasih. Dan punya itu adalah bagian-bagian yang dapat menyebabkan kita terbebas dari dosa, atau paling tidak mendapatkan remisi yang luar biasa pada akhir kehidupan kita. Ini nasihat penting dari Kunjara Karna. Semoga konten yang singkat, sederhana ini dapat memberikan penegasan, penguatan, sekaligus literasi bagi kita semua menghadapi masa depan yang semakin tidak tentu. Terima kasih. Om Santi.